minggu ini kami boleh ada di tempat ini. Biarlah Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang sudah membawa kami sampai sejauh hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami, bahwa kami menjadi hamba-hamba yang setia di hadapan-Mu, yang tetap terus melayani-Mu, mengasihi-Mu, menyembah-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami datang bukan karena satu hal yang biasa kami kerjakan, tapi kami hari ini datang beribadah tempat ini bukan karena rutinitas, bukan karena sebuah kewajiban untuk kami lakukan, tapi karena kami tahu bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan siap untuk berbicara kepada setiap kami. Bila hari ini kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi ya Tuhan, lepas keluarga, oh setiap orang, setiap hamba-Mu yang hadir di tempat ini, biarlah Tuhan Kau jumpai setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu berbicara buat setiap kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu menjadi bukan hanya hal yang kami dengar, tapi firman menjadi hidup di dalam kehidupan setiap kami, sehingga hati kami menjadi hati yang diperbarui, hati yang subur, sehingga benih firman itu boleh bertumbuh dan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seberapa banyak kami hadir pada hari ini, biarlah Tuhan Kau terus menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami, baik di dalam keseharian kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau duduk diam untuk kami dengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami buka hati kami dan telinga kami selebar-lebarnya untuk mendengar firman-Mu, sehingga firman menjadi benih yang tertanam di tempat yang subur, yang menghasilkan buah untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk dengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih tim Praise and Worship ya, dari pagi sudah melayani kita. Saudara, tahun ini adalah tahun Great Harvest ya, sesuai tema yang diberikan Tuhan untuk gereja kita, bahwa tahun ini adalah tahun penuaian besar. Katakan amin. Amin. Tahun panen raya ya, panen besar-besaran. Saudara, kalau kita perhatikan orang yang tinggal di desa, petani, kalau dia punya sawah, sawahnya sudah siap untuk dipanen, kira-kira yang bekerja cuma Pak Tani saja atau seluruh keluarganya? Seluruh keluarganya. Kalau zaman dulu banyak anak, banyak rezeki. Karena apa? Kalau panen, dia nggak kerja sendiri, semua dikerahkan untuk bekerja di ladang, menuai padi. Amin saudara. Ya. Jadi karena semakin banyak orang yang membantu di sana menuai, memanen. Kalau kita hari ini tahun 2025, kita diberikan tema Great Harvest, penuaian besar. Berarti siapa yang akan menuai? Kalau rumah Tuhan mau alami Great Harvest, kira-kira siapa yang bekerja di sana? Kalau Pak Tani itu panen, ada nggak sih orang yang di rumah duduk-duduk, tidur-tiduran, bikin kopi, ya seduh-seduh kopi sama singkong goreng gitu? Yang lainnya kerja? Nggak ada, ya. Semua diterjunkan, mulai dari kakek nenek pasti ada di sana, sampai cucunya yang mungkin masih balita ada di sawah. Nggak tahu ya ngapain, pokoknya semua ada di sana gitu ya. Kira-kira kalau Tuhan berikan janji Great Harvest, siapa sih yang harus bekerja untuk menuai? Amin. Saudara dan saya. Kita semua tanpa terkecuali, baik yang tua maupun yang muda, lintas generasi, semua bekerja bareng-bareng untuk menuai besar. Jadi saudara, yuk, saya berdoa jemaat di tempat ini, saudara nggak cuma dengar, oh Great Harvest, yaitu bagiannya Pak Yuda dan teman-teman tim
tim pelayanan di sini? Enggak. Tapi saudara, semua jemaat di tempat ini ada tanggung jawab dan rencana Tuhan yang Tuhan mau supaya kita sama-sama kerjakan. Ya? Jadi nggak ada yang nganggur, nggak ada yang leha-leha, santai-santai, tapi yuk sama-sama. Mungkin saudara bertanya, terus saya kerjanya apa? Ya. Saudara, yang pertama saya cuma bilang, tanya sama Tuhan. Bagian saudara di mana? Gak ada bagian yang paling kecil atau bagian yang paling remeh. Semua punya arti. Amin saudara? Semuanya punya arti. Ayo sama-sama. Yang kedua, bisa tanya tim pelayanan di sini, apa yang bisa saya bantu? Amin saudara? Ya. Nanti saudara belajar bersama-sama. Karena ini Green Harvest, kita harus mempersiapkan besar. Karena Tuhan janjikan hal-hal yang besar buat kita. Oke. Nah, untuk kita bisa menuai, diperlukan yang pertama kemarin benih yang baik. Ya. Untuk bisa menuai, seorang petani menanam, dia perlu bibit. Tentunya bibitnya yang unggul, bibit yang baik, yang dia mau tanam. Kalau hasil panennya dia kepengen yang besar, kepengen yang banyak, kepengen yang bagus, tentu Pak Tani akan cari bibit yang bagus, yang baik. Nah, yang kedua, kalau sudah punya benih yang baik, tapi kalau tanahnya tandus, kira-kira benih yang unggul, benih yang bagus tadi bisa tumbuh nggak? Nggak bisa. Jadi harus, yang kedua disiapkan harus tanahnya harus dikerjakan, diolah yang baik, dibajak, disirami, dikasih pupuk supaya tanah itu jadi tanah yang subur. Sehingga kalau benihnya bagus, ditaruh di tanah yang bagus, hasilnya panen luar biasa. Ya, nah, saudara, kita belajar yang kedua hari ini adalah menjadi tanah yang baik. Ya, saya review sedikit. Ya, benih yang baik untuk ditaburkan. Jadi untuk mengalami penuaian besar, maka dibutuhkan benih yang baik untuk ditaburkan. Ya tadi ya. Terus yang kedua, tanah yang baik yang dapat membuat benih itu tumbuh dan berbuah lebat. Jadi hidup kita itu seperti tanah. Benihnya adalah firman Tuhan. Benih yang dari surga, benih yang luar biasa. Benih yang ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus ditaruh di dalam hidup kita yang seperti tanah yang baik. Amin saudara. Oleh karena itu kita harus tahu Tuhan sudah berikan, siapkan benih yang terbaik dari surga buat kita. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita harus punya tanah yang baik supaya benih itu ditanamkan dalam hidup kita, menghasilkan buah dan berbuah dengan lebat untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, kemarin kita sudah belajar ada 4 jenis tanah, 4 tipe tanah. Yang pertama kemarin adalah tanah yang di pinggir jalan. Ya. Orang yang ini menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti. Jadi saya sedikit ulang. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang 2 jenis tanah. Yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Ini orang yang dengar firman tapi nggak mengerti. Dia sering datang ke gereja, dia sering dengar khotbah, dia sering membaca firman, tapi dia nggak mengerti. Rasanya firman yang dia terima berlalu begitu aja. Datang ke gereja dengan khotbah, dengan firman Tuhan, pulang lupa. Tadi khotbahnya tentang apa? Gak tahu, tadi lucu banget. Ada cerita yang lucu. Ingatnya cerita yang lucu, tapi firman Tuhannya tidak ingat. Jadi saudara, yuk sama-sama. Bukan masalah penangkapan kita atau memori kita yang terbatas, kurang menangkap firman Tuhan, tapi kita belajar mengerti. Jadi dia terima tapi dia tidak mengerti. Dia dengar tapi dia nggak mengerti. Dia nggak tahu maksudnya firman Tuhan itu. Ini yang jenis yang pertama.
tanah pinggir jalan. Yang kedua, tanah yang berbatu. Ini menggambarkan orang yang dengar firman dan menerima rahasia, tapi dia tidak berakar di dalam Kristus. Dia datang kebaktian, dia ikut kelas visi 01, 02, 03, 04, terus 05, terus 06, terus 07, 08 belum ya, nanti menyusul. Sudah ikut semuanya, tapi dia tidak berakar. Sudah ikut isi 1, masih suka kepahitan. Ikut isi lagi, Pak. Ini nggak berakar. Sudah dengar firman Tuhan, menerima rahasia. Jadi kalau saudara artinya menerima rahasia itu apa? Saudara dengar firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang dibukakan kepada kita, itu ada rahasia yang dibuka untuk diri kita. Amin, saudara. Jadi saudara kalau dengar firman Tuhan ini dibukakan buat saudara. Sebenarnya saudara terima kunci dari Tuhan untuk hidup saudara. Tapi kuncinya nggak dipakai. Dia tidak berakar. Dia cuma tahu firman Tuhan, katakan seperti itu. Dia ngerti yang diterangkan sama pendeta begitu, tapi dia nggak berakar. Ya. Nah, ini yang ketiga, hari ini kita mau belajar tanah di semak duri. Ini bicara tentang orang yang mendengar firman Tuhan, namun kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Yuk, Bapak Ibu, saya ajak kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 13 ayat 22 dan 23. Yang sudah ketemu katakan amin. 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 Yuk Bapak Ibu, dengan suara yang keras kita baca dua ayat ini, Matius 13 ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tengah semak duri, yang orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu dia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Jadi saudara, orang yang ada di tanah semak duri ini, orang ini dengar firman, tapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Indonesia gagal, kabur aja dulu, krisis, PHK. Itu realita nggak? Kenyataan, realita. Investor pada hengkang, indeks harga saham anjlok. Itu kenyataan. Orang yang dengar ini khawatir, cemas. Jangan-jangan saya kerja nanti kena PHK juga. Nanti anak istri saya makan apa? Anak saya sekolahnya gimana? Mulai khawatir. Indonesia ditinggalkan para investor. Kalau ditinggalkan para investor, nggak ada lapangan pekerjaan. Yang lulus, gua kerja mana ya? PHK aja banyak, ribuan, puluhan ribu. Saudara, kalau kita lihat situasi-situasi yang ada di sekeliling kita, rasa-rasanya orang yang sudah kehilangan harapan dia akan bilang Indonesia gelap, kabur aja dulu, ya. Tapi yuk, kalau kekhawatiran ini terus memenuhi hidup kita,
maka kekhawatiran itu akan menghimpit, mencekik firman itu, sehingga firman itu gak bertumbuh. Khawatir. Jadi khawatir tentang keuangan, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang masa depan, khawatir tentang keluarga, terus tipu daya kekayaan, pinjol, judol, Saudara, semuanya ini menghimpit firman, sehingga firman itu tidak bertumbuh. Jadi, saudara, orang yang dengar firman tapi seperti di tanah semak duri, dia dengar firman tapi kekhawatiran itu lebih menguasai dia daripada firman Tuhan. Sehingga lambat laun, pelan-pelan, kekhawatiran itu yang akan terus pelan-pelan dia mencekik dan menghimpit firman itu sehingga tidak bertumbuh. Ya, saudara, seorang hamba Tuhan dari Tiongkok, Watchman Nee, dia bilang begini: jika kita tidak membereskan duri-duri di dalam hati kita, maka duri-duri itu akan pelan-pelan secara diam-diam dia menghambat kehidupan Kristus di dalam diri kita. Jadi, saudara, hati tadi yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, itu seperti hati yang ada duri-duri di dalam hidup seseorang. Itulah yang akan membuat kehidupan Tuhan itu tidak terpancar lewat hidup kita. Adanya cuma khawatir, adanya cuma cemas, adanya cuma panik, adanya cuma gelap, suram, tidak memancarkan kehidupan Kristus dalam hidupnya. Jadi saudara, kalau kita sebagai orang Kristen, kita belajar hari ini, kita jadi tanah yang baik, tanah yang subur. Oleh karena itu kita perlu bereskan. Ada duri-duri yang perlu kita keluarkan dari hidup kita, dari hati kita. Apakah duri-duri itu bentuknya kepahitan, kekecewaan, luka, tidak mau mengampuni, kekhawatiran yang lain? Yuk kita bereskan supaya kehidupan Tuhan Yesus terpancar lewat kehidupan kita. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan supaya kita bisa mengalahkan dan mengusir atau mengeluarkan duri itu dalam hidup kita. Dikatakan di sini, yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi hal-hal apa sih yang membuat kita khawatir, cemas? Kita perlu yang namanya iman untuk kita bisa mengalahkan itu semua. Untuk kita bisa menang atasnya, kita perlu yang namanya iman. Ada yang namanya iman di sini? Oh, anak teens ya. Yang dimaksud Tuhan di sini ayat ini, iman yang mengalahkan dunia itu iman yang bagaimana sih, Pak? Iman sebesar biji sesawi, iman yang memindahkan gunung, atau gimana, Pak? Yang dimaksud Tuhan Yesus, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang berdasarkan pada kebangkitan Kristus. Masih belum paham. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang berdasar kepada kebangkitan Kristus. Artinya apa sih, Pak? Saudara, kalau ada orang tanya kepada saudara, kamu percaya Tuhan nggak? Kamu percaya Yesus? Saudara jawabnya, percaya, gitu ya. Terus saya mau bilang, setan juga percaya. Setan juga percaya. Karena firman Tuhan katakan, iblis pun juga percaya Tuhan. Jadi iman saudara yang membedakan saudara dengan setan apa nih? Percayanya kayak apa? Apakah yang membedakan? Iman yang berdasarkan pada kebangkitan Kristus.
Amin. Setan juga percaya. Tapi kalau kebangkitan Kristus, sorry ye. Karena itu bukti kekalahan setan. Itu bukti kekalahan iblis. Jadi iman kita yang mengalahkan dunia adalah iman yang perlu berdasarkan pada kebangkitan Kristus. Hari-hari ini kita lagi masuk masa prapaskah. Kita perlu belajar lagi. Iman saya pada Tuhan Yesus, rasa percaya sama Tuhan Yesus, dasarnya ini dari mana? Bukan iman yang buta. Iman yang cuma, ya saya percaya Yesus. Kenapa? Ya saya percaya gitu. Tapi kita nggak bisa menjelaskan. Jadi iman kita adalah reason trust. Rasa percaya kita yang punya alasan yang kuat, yaitu berdasarkan kebangkitan Kristus. Amen. Itu iman yang mengalahkan dunia. Makanya Tuhan Yesus di Yohanes di sini katakan iman yang semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, iman yang mengalahkan dunia. Jadi saudara, waktu saudara mendasarkan iman, saudara percaya pada kebangkitan Kristus, duri dalam hati kita bisa kita singkirkan satu-satu. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kemampuan Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita untuk melakukan. Amin, saudara? Ya, saudara diminta untuk mengampuni, firman Tuhan katakan. Tapi kalau saudara sakit hati, kira-kira kata mengampuni itu cuma sebatas klise, atau saudara bisa dengan mudah melakukan? Kira-kira kalau saudara lagi sakit hati, kira-kira saudara dengan kata mengampuni, saudara susah melakukan? Nggak usah bilang susah lah. Saudara berpikir 1000 kali itu melakukan, atau saudara dengan otomatis saudara bisa kerjakan? Berpikir. Kebanyakan orang tuh mikir. Kebanyakan orang nggak bisa. Terlalu sakit buat saya. Terlalu keterlaluan dia kerjain gua. Ya. Tapi kalau kita belajar untuk mengampuni, berarti saudara nggak bisa kerjakan itu dengan kekuatan kita. Karena itu saudara perlu iman yang berdasarkan pada kebangkitan Kristus. Amin, saudara. Sudah perlu datang kepada Tuhan. Tuhan kita itu Jehovah Jireh. Saudara kalau dengar Jehovah Jireh, jangan berpikirnya, oh kalau saya perlu rumah, Jehovah Jireh telah menyediakan. Kalau saya perlu duit, Jehovah Jireh telah menyediakan. Tapi kalau saudara perlu mengampuni, saudara perlu kasih. Saudara datang sama Tuhan, Jehovah Jireh. Tuhan, aku perlu kasih-Mu. Tuhan, aku perlu belas kasihan-Mu untuk aku bisa mengampuni. Katakan amin. Saya memang kecewa Tuhan, saya terlalu sakit, tapi saya datang sama Tuhan. Engkau Jehovah Jireh, Kau yang berikan damai sejahtera buat saya, Kau berikan kasih buat saya. Tolong Tuhan, mampukan saya. Hari ini gagal ketemu orangnya, datang lagi sama Tuhan. Tuhan, gagal Tuhan, Jehovah Jireh. Gak apa-apa saudara, datanglah sama Tuhan. Dia tuh Tuhan yang murah hati. Amin. Dia memberikan apa yang saudara perlukan. Jehovah Jireh. Kalau saudara perlu damai sejahtera, datanglah sama Tuhan. Gak cuma materi saudara minta sama Tuhan, tapi saudara bisa minta damai sejahtera Tuhan. Kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, untuk saudara bisa mampu melakukannya. Katakan amin. Amin. Karena apa? Iman yang berdasar pada kebangkitan Kristus, dia punya satu alasan yang kuat. Kenapa sih Tuhan Yesus itu harus bangkit buat saudara dan saya? Karena Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup yang kekal.
Kasih Tuhan dikatakan begitu besar. Artinya besarnya itu nggak terukur, nggak terbatas, nggak bisa diukur secara manusia. Dia berikan anak yang tunggal, anak satu-satunya. Kalau sudah punya anak satu, Tuhan berikan anak satu-satunya bagi kita. Itu kan berarti ada sesuatu yang hilang dari Dia untuk diberikan kepada kita karena kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, iman yang berdasarkan kebangkitan Kristus didasari alasan yang kuat, ada kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Jadi saudara, waktu saudara datang sama Tuhan, saudara mau membangun hidup saudara, saudara mungkin pengen mengeluarkan duri dalam hidup kita, sudah nggak mampu hari ini, yuk datang sama Tuhan. Sehingga kekhawatiran tadi, tidak tahulah kekhawatiran tentang keuangan atau apa, saudara perlu arahan Tuhan. Saudara gelap hidup saudara, Indonesia gelap, saya juga gelap Tuhan, nggak tahu arahan. Datang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, pimpin saya, terangi saya, supaya saya bisa lihat jalan saya. Pimpin Tuhan langkah saya. Mungkin stepnya baru permulaan, tapi Tuhan tolong. Saya percaya Tuhan juga berikan pertolongan buat setiap kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Saudara, iman itu setelah kita dasarkan kepada kebangkitan Kristus, kita perlu belajar untuk terus membangun hidup kita di dalam Tuhan. Kita terus membangun kehidupan kita dari dasar, yaitu Tuhan atas hidup kita, bukan dari dasar yang lain, bukan dari uang, bukan dari materi, bukan dari kepandaian kita, bukan dari hal-hal yang kita miliki, tapi kita dasarkan hidup kita, terus kita bangun dari dasarnya adalah Tuhan. Karena itu kita diminta berakar, kamu dibangun. Artinya apa? Dibangun, ada progres, ada pertumbuhan, sehingga kamu semakin teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Saudara, yuk sama-sama. Tuhan memerlukan hidup kita untuk sebuah penuaian yang besar. Dia sudah punya benihnya. Hidupnya adalah saudara, tangannya adalah saudara. Untuk Tuhan bisa taruh benih itu, sehingga lewat hidup saudara ada kemuliaan Tuhan dipancarkan kepada orang lain di situ. Amin. Nah, ayo kita terus bangun, belajar, berakar, terus berprogres, ada kemajuan, step by step, pelan-pelan, tapi pasti teguh di dalam Tuhan. Seorang hamba Tuhan namanya John Calvin, dia mengatakan iman itu adalah kemenangan yang mengalahkan dunia, mengatasi dunia. Sebab iman itu mengangkat hati kita melebihi hal-hal duniawi dan berakar di dalam Kristus. Jadi iman itu yang seperti jangkar dari perahu, dari kapal yang ditancapkan ke dasar, sehingga kapal itu tidak goyang, kapal itu tidak berpindah. Sekalipun gelombangnya besar, kapal tidak akan berpindah tempatnya, tidak diombang-ambingkan oleh gelombang. Kapal itu tetap stay di titik yang sama. Saudara, hidup kita itu seperti kapal, dan iman itu adalah jangkar yang kita tancapkan, yang kita pegang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Dan hidup kita akan mengatasi semua hal-hal di dunia ini, semua masalah-masalah yang ada di dunia ini. Amin. Sehingga kita bisa overcome, di situ dikatakan. Overcome itu artinya mengatasi. Kalau overwhelm itu kelelep, ya di bawah. Kewalahan. Sudah mau kewalahan dengan masalah di dunia ini, atau sudah mau mengatasi di dunia ini?
Mengatasi. Sama-sama kita semua pengen mengatasi. Kita mau overcome, bukan overwhelm. Ya. Yuk, saudara, sama-sama kita belajar membangkitkan iman kita, membangun hidup kita menjadi tanah yang subur. Wah, ini Pak Gembala menyampaikan bahwa iman adalah alat tukar yang diterima oleh surga agar apa yang kita deklarasikan di dalam doa dapat terjadi di bumi. Saudara, bagaimana saudara membangun iman tadi? Saudara perlu yang namanya membaca firman Tuhan. Amin, saudara. Iman kita harus berdasar dari firman Tuhan, bukan berdasar yang lain. Iman kita harus dibangun dari firman Tuhan. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus membaca firman Tuhan. Halo. Kita harus membaca Alkitab kita setiap hari. Kita perlu mengisi hati dan pikiran kita dengan ayat-ayat firman Tuhan. Kalau gitu saya nggak kerja, Pak. Bukan, maksudnya bukan begitu ya. Artinya saudara belajar mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Baca firman itu. Firman yang kita baca dalam bentuk tulisan di dalam Alkitab itu ada yang namanya logos. Logos itu yang tertulis hitam di atas putih yang bisa kita baca huruf demi huruf. Itu namanya logos. Ya. Logos artinya sebuah pengetahuan. Ya. Kan ada biologi, ya. Bionya itu kehidupan. Logi itu dari dasarnya logos. Logos. Ada sesuatu yang kita bisa baca dengan mata jasmani dan kita lihat, kita bisa ucapkan kata demi kata. Itu firman secara logos. Tapi saudara, ada satu firman yang namanya adalah rema. Katakan sama-sama, rema. Rema ini apa, Pak? Rema ini adalah satu saat saudara, pada waktu saudara mungkin bekerja, saudara sedang beraktivitas, ada sebuah ayat yang muncul di dalam pikiran saudara, atau mungkin saudara rasanya ada orang yang berbisik ke telinga saudara tentang satu ayat firman Tuhan. Itu yang namanya rema. Tapi saudara, bagaimana saudara memperoleh rema kalau saudara tidak pernah membaca logosnya dulu? Ya, saudara perlu baca firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara terus di sini, saudara dimotivasi, saudara didorong untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya saudara punya satu pengalaman rema, ada firman Tuhan. Ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristusnya dinamakan rema. Ya. Jadi pada waktu saudara mendengar rema, iman timbul dari pendengaran. Atau kita ada satu ayat yang muncul dalam diri kita. Sudah mungkin sedang menghadapi satu permasalahan, sudah mungkin sedang bergumul. Tiba-tiba ada muncul satu firman Tuhan. Itu namanya rema. Sudah perlu belajar rema ini, sehingga pada waktu masalah muncul, ayat firman Tuhan muncul. Itu artinya ada tuntunan Tuhan buat saudara untuk saudara ada mengalami solusi dari setiap persoalan yang saudara sedang hadapi. Amin. Ya. Nah saudara, yuk dari rema kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya dalam hati, dia dibenarkan, dan siapa yang mengaku dengan mulut, dia diselamatkan. Jadi setelah rema kita terima, kita perlu belajar yang namanya percaya. Kita mempercayai firman itu. Dan setelah kita percaya, makanya kita berkata-kata, mendeklarasikan dalam doa. Jadi saudara, waktu rema itu muncul, saudara mungkin berdoa untuk masalah saudara. Saudara bisa mengucapkan kata-kata firman Tuhan itu di dalam doa saudara. Itu yang sedang berkata-kata.
K itu mendeklarasikan. Itu yang namanya confess. Itu yang namanya kita mengucapkan doa firman Tuhan. Itu powerful. Karena doa saudara bukan cuma kata-kata yang saudara keluarkan dari pikiran kita manusia, tapi kata-kata yang sudah diinspirasi sama Roh Kudus untuk kita ucapkan dengan mulut kita, sehingga firman itu terucap, firman itu bekerja untuk hidup kita. Amin. Yang keempat, saudara perlu action, take action. Dari setiap saudara yang sudah terima rema, sudah percaya, sudah mendoakan dan mengatakan lewat doa saudara, sudah mulai take action untuk setiap tuntunan Tuhan yang diberikan buat kita semua. Amin saudara. Itu yang dilakukan sama Pak Gembala. Makanya dia katakan iman itu adalah alat tukar yang sah diterima di surga, sehingga apa yang di surga dideklarasikan lewat iman kita terjadi di bumi. Seperti kita doakan, jadilah kehendakmu seperti ya di bumi seperti di surga. Ya, jadi sinkron antara surga dan bumi nyata lewat hidup kita. Nah, saudara, yuk, iman ini luar biasa. Ya. Sudah perlu untuk mengimani, sudah perlu untuk percaya dan melakukan dalam kehidupan saudara. Orang lain boleh bilang Indonesia gelap, orang lain boleh bilang kabur aja dulu, orang lain boleh bilang krisis, orang lain bilang kesusahan, orang yang bilang Indonesia nggak dipercaya sama luar negeri. Saudara, lewat iman saudara sudah berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan juga bisa lakukan sesuatu buat hidup kita dan juga buat bangsa kita. Yuk, lanjut. Nah, dimensi iman dapat diperbesar dengan menghidupi firman Tuhan. Jadi saudara, semakin kita belajar untuk menghidupi firman, maka iman kita juga akan semakin dibangun. Ingat saudara, dasarnya tadi apa iman kita? Sudah lupa. Kebangkitan Kristus yang didasari oleh kasih Allah yang luar biasa. Kemudian kita perlu bangun lagi, diperbesar dengan cara apa? Waktu kita menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Saudara belajar untuk tadi mengampuni, itu melakukan firman Tuhan. Saudara belajar mengasihi, saudara belajar untuk memberi, saudara melakukan belajar untuk melayani, belajar untuk rendah hati, belajar untuk punya karakter seperti Kristus, belajar untuk jadi rajin. Rajin itu ini loh ya, itu karakter Kristus loh. Gak ada Tuhan Yesus itu ditulis kemudian Yesus bersantai-santai dengan 12 murid main kartu. Gak ada. Yesus rajin. Jadi waktu kita belajar menghidupi firman lewat hidup kita, ya, jujur, punya integritas, itu kita sedang menghidupi firman. Yang orang lain korupsi, kita tetap lakukan yang terbaik, yang benar, ya. Yang lain berbohong, menipu, kita tetap bisnisnya jujur. Yang lain lapor pajaknya banyak pembukuan berganda, tetap jujur. Itu cara kita menghidupi firman, ya. Amin, saudara. Cara kita mengelola uang, kita nggak boros, kita nggak konsumtif, tapi kita benar-benar melakukan uang yang kita terima ini adalah uang yang Tuhan titipkan buat saya. Saya harus lakukan, saya harus kelola dengan baik supaya nggak rugi Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita punya mindset seperti itu, kita menghidupi firman, dan lama-lama, saudara, iman sudah dibangun, iman sudah bertumbuh, sudah menjadi orang yang stand firm sekalipun orang lain belok kanan belok kiri. Hidup saudara itu lama-lama sama Tuhan dikalibrasi, diluruskan, selaras sama Tuhan. Katakan amin. Yuk, dengan cara kita menghidupi firman Tuhan, kita akan semakin dibangun dimensi iman kita.
Seorang hamba Tuhan mengatakan gini, Leonard Ravenhill, Alkitab itu tidak dimaksudkan untuk hanya dipelajari saja, tetapi juga untuk dihidupi. Iman bertumbuh sesuai dengan ketaatan kita. Jadi saudara, waktu kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, sudah stay ada di dalam jalurnya Tuhan, sudah hidup di dalam kekudusan, maka iman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Amin. Nah, di tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah yang subur. Ini menggambarkan orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti, maka dia berbuah. Ada 30, ada 60, dan ada 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita disuruh pilih berbuahnya 30, 60, atau 100, semuanya sepakat 100. Cepet gitu. Saudara, kita semua sepakat 100. Terus saya mau tanya, kenapa Bapak Ibu pilih 100? Paling banyak. Supaya tali silaturahmi tidak terputus, Pak. 100 kenapa? Banyak. Maksudnya banyak karena paling banyak ya. Kalau ada 1000 kali lipat mungkin pilihnya 1000. Nah, saudara, kita itu sering berpikir bahwa apa yang Yesus ngomong ini matematika. Jadi kalau saudara disuruh pilih 30, 60, atau 100, saudara pilihnya 100 karena dia paling banyak. Kita pikir itu yang paling maksimal. Tapi Tuhan Yesus gak bilang begitu. 30, 60, 100 itu bukan usaha kita. Siapa yang mengadakan 30, 60, dan 100? Tuhan. Kita sering lupa, sehingga kita punya matematika. Kita mencoba bertransaksi dan berdagang sama Tuhan. 100. Kalau saya kasih 1 juta berarti kalau Tuhan kasih 100 berapa? Aduh, masa matematikanya lupa sih. Kalau saya kasih Tuhan 1 juta, Tuhan kembalikan 100 berarti 100 kali lipat berarti 100 juta. Bapak Ibu, Tuhan itu bukan main jackpot. Tuhan kayak ATM. Kita taruh cetiau, keluarnya cepet tiau gitu. Buat beli kue tiau. Enggak. Tuhan enggak begitu. Jadi maksud Tuhan itu, kita seringnya kita hitung-hitungan sama Tuhan, kita berdagang dengan Tuhan. Sehingga kita berkata, Tuhan, aku ini sudah lakukan semua. Aku lakukan firman Tuhan. Tuhan suruh kasih persepuluhan, saya kasih. Tuhan suruh kasih saya bunga sulung, saya kasih. Semua yang firman Tuhan katakan saya turutin. Bahkan Pak Yuda kalau ngomong, saya juga ikuti. Tapi kenapa terjadi masalah di hidup? Tapi kenapa persoalanmu gak kelar-kelar? Kadang kita sering bertransaksi sama Tuhan. Kita pikir dengan ketaatan kita dan iman kita sudah bertumbuh, ketaatan kita akan firman Tuhan, semua masalah itu sirna, lenyap. Tuhan gak pernah bilang begitu. Ya. Hudson Taylor mengatakan, tanah yang subur menjadi hati yang subur itu bukan berarti hati yang kehidupan yang tanpa pergumulan, tapi hati yang mengizinkan Tuhan untuk menghancurkan hati itu, melembutkan hati itu, sehingga firman itu bisa berakar. Sudah mentaati firman Tuhan, kenapa sih masih ada pergumulan? Kenapa sih masih ada persoalan? Kenapa malah begini? Kenapa malah begitu? Kadang kita suka bertanya-tanya sama Tuhan. Tapi saudara, ini diizinkan Tuhan untuk membentuk kita, untuk melembutkan hati kita, supaya firman itu semakin berakar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Saya kenal hamba Tuhan
30 tahun yang lalu, saya suka main ke rumahnya. Biasanya waktu liburan saya main, libur lebaran ya, udah kerja kan pada cuti semua, ya main ke rumah. Dia punya 2 anak laki-laki semuanya, yang kira-kira ya masih seumuran, nggak beda jauh dengan saya, masih di bawah saya tapi nggak beda jauh. Ya, dua-duanya anak hamba Tuhan, pendeta, anak pendeta. Mereka juga melayani Tuhan sebagai anak remaja, anak pemuda. Suatu kali saya kembali lagi, ketemu lagi dalam satu kegiatan family camp. Ya, family camp, kita yang muda-muda kumpul sama yang muda-muda, bapak ibu, suami istri, kumpul sama yang suami istri, ya, karena family camp, jadi dibagi. Nah, kita cerita-cerita, saya juga satu kelompok sama anaknya pendeta ini. Terus anaknya yang pertama, ya, dia cerita, dia ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, aku maulah ikut ormas itu. Saya tahu ormasnya gak baik. Ya mungkin buat anak muda keren kayaknya kalau gabung ormas gitu ya. Tapi saya bilang, mendingan kamu jangan ikut begitu. Nanti yang susah papamu. Nanti kalau ada apa-apa, papanya dicariin, bukan kamu. Nah, sudah selang waktu lama saya nggak pernah ketemu lagi. Saya udah jarang berkontak. Ya, sekarang saya udah anggap dia tuh kayak bapak rohani saya waktu saya mau sering main ke rumah dia. Akhirnya anak ini udah semakin dewasa, makin besar, berumah tangga, ya. Tapi anak yang pertama terlibat narkoba, berkali-kali urusan sama polisi, menikah, masih juga kadang-kadang berhubungan dengan pihak berwajib. Adiknya melayani Tuhan, sungguh-sungguh. Ya, kalau saya sebut namanya, saudara pasti, udah terkenal seluruh Indonesia. Saudara, kalau ya namanya siapa? Minta di spill Pak, spill. Tidak perlu lah ya. Kalau kita melihat, kira-kira kita menilai, pendeta, anaknya begitu, ini melayani udah terkenal, ternyata itunya begitu. Saudara, mungkin orang bisa mencerca, orang bisa stereotip, mengucapkan yang negatif, mencibir. Tapi saudara, kita mau belajar sesuatu. Hidup kita, keluarga kita nggak ada yang sempurna. Mungkin permasalahan kita nggak separah atau se-ekstrim yang contoh tadi, tapi kita bisa belajar bahwa kadang ada struggle dalam kehidupan keluarga kita yang kita hadapi. Rasanya, saya percaya sih, kalau dia hamba Tuhan, dia pasti berdoa untuk anaknya tuh. Enggak. Sekalipun itu menyakiti hati dia, sekalipun dia juga kecewa, tapi itu dia sebagai hamba Tuhan, dia pasti berdoa. Saya belajar begini, saudara. Hidup kita, keluarga kita ini nggak sempurna, tapi kita bisa belajar. Ada sebuah, kadang-kadang Tuhan sudah izinkan persoalan yang kayak rasanya tuh nggak habis-habis terjadi dalam keluarga kita. Tapi itu buat kita apa? Buat kita supaya kita semakin firman Tuhan itu berakar di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, jangan kita punya respon gini. Kalau sudah berdoa, apa yang sudah bilang sama Tuhan? Tuhan, tolong dong masalah ini selesaiin dong, situasi ini dikelarin dong. Atau saudara mau berdoa sama Tuhan, Tuhan, rencanamu apa? Kalau problem ini terjadi, kalau ini selalu ada, kira-kira rencanamu apa ya Tuhan buat saya? Kira-kira sudah taruh doa yang mana? Yesus juga pernah berdoa begitu. Tuhan, kalau boleh lalu dong camalnya.
Jangan ini dong, mati gua. Bapak kalau boleh, jangan. Tapi Tuhan Yesus pasang badan untuk lalui itu semua, sehingga saudara dan saya bisa percaya hari ini. Saudara, Tuhan Yesus saja udah kasih contoh yang luar biasa. Kadang kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu yang jadi permasalahan saudara. Mungkin sudah nggak pernah cerita dan sudah mungkin simpan. Tapi saya berdoa gini, Bapak Ibu, yuk, situasinya mungkin nggak bisa kita rubah, kondisinya nggak bisa kita rubah, tapi kita bisa minta Tuhan, Tuhan, rencana Tuhan itu apa buat saya? Rencana Tuhan buat keluarga saya apa? Amin, saudara. Sehingga kita, saudara, nggak ingat persoalan ini sebagai satu batu sandungan buat saudara, tapi saudara lihat bahwa persoalan ini menjadi batu loncatan buat saudara. Amin. Yuk, lanjut lagi. Besarnya tuaian tergantung dari apa? Dari level pengertian kita akan firman Tuhan. Saya berdoa hari ini kita sama-sama dibukakan satu kebenaran sehingga kita bisa mengerti dan level pengertian kita akan jadi bertambah naik. Amin, saudara. Saya berdoa jemaat di Cilegon saudara punya level pengertian yang lebih lagi dari yang lalu, sehingga tuaian itu bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Persentase prinsip firman yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi semakin banyak firman yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu akan membangun kita. Dan waktu kita mengerjakannya, tadi impact atau dampak dari kita lakukan firman Tuhan, hanya Tuhan yang membuatnya. Semakin kita banyak lakukan firman Tuhan, impactnya juga semakin besar. Siapa yang mengadakan? Tuhan, bukan kita. Tanggung jawab kita cuma kita lakukan prinsip firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini kita belajar 1, besok kita belajar lagi, ada 2, besok kita belajar lagi ada 3. Ada satu perlengkapan rohani yang semakin hari semakin lengkap dalam kehidupan kita hingga nanti bisa sempurna. Level iman yang dapat membuat kita bertahan ketika ujian datang. Yuk, kita mari kuatkan lagi sehingga waktu ujian datang kita nggak diombang-ambingkan. Waktu ujian datang, pikiran kita tidak bergejolak dan berkecamuk yang tidak kita inginkan. Sekalipun mungkin hal yang terjadi nggak sesuai dengan pengharapan kita. Amin. Level kasih kita kepada Yesus melalui pujian, penyembahan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi besarnya tuaian tergantung dari level kasih kita kepada Tuhan. Ingat saudara, iman kita berdasar dari kebangkitan Kristus yang beralasan dari kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kita. Jadi kalau level kasih kita kepada Tuhan, kita semakin bangun kasih kita kepada Tuhan, maka ketaatan kita berdasarkan bukan karena transaksional, tapi ketaatan kita berdasarkan karena kasih. Amin. Saudara lakukan firman Tuhan bukan karena saudara harus begini, firman Tuhannya harus begitu, aku diajarinya begini. Saudara tidak lakukan itu bukan karena diajarkan begitu, tapi karena saya mengasihi Tuhan, maka saya lakukan seperti ini. Amin, saudara. Sudah tahu why-nya, sudah melakukan sesuatu, sudah mengerti kenapa saudara lakukan itu. Karena saya mengasihi itu. Amin, saudara. Karena kita mengasihi itu. Jack Hayford mengatakan, tanah hati itu harus selalu terus-menerus diolah dengan penyembahan dan dengan firman supaya tetap subur bagi pekerjaan roh. Amin, saudara. Amin. Jadi kita perlu terus memastikan hati kita menjadi tanah yang subur. Lewat apa? Lewat penyembahan kita kepada Tuhan dan lewat ketaatan kita, lewat firman Tuhan yang membuat hati kita itu menjadi tanah yang subur sehingga roh Tuhan bisa bekerja. Amin. Yuk Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini, good soil, jadilah tanah yang baik. Amin. Benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita bisa berbuah
30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bukan karena jumlahnya, tapi karena Tuhan yang mengadakannya buat hidup kita. Setiap kita, saudara mau bagiannya 30 kali lipat, buat Tuhan itu sudah maksimal. Karena sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saudara. Dan buat saudara 100 kali lipat, Tuhan juga katakan itu sudah maksimal. Karena sudah kapasitasnya untuk kita membuat 100 kali lipat. Tuhan yang membuat 100 kali lipat. Yuk, Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama. Bukan menakut dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tua yang indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. sama-sama katakan. Bukan tetap menaut dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tua yang indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Yuk sekali lagi sama-sama. Bukan tetap menaut dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tua yang indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Biar musik saja nyanyikan lagu ini. Mari saudara, kita ambil waktu untuk kita merenungkan kehidupan kita dari firman yang kita sudah dengar hari ini. Yuk sama-sama Bapak Ibu kita merenungkan kehidupan kita. Kalau ada di antara kita merasa kita sudah capek dengan masalah kita, tapi hari ini biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa melewati itu semua. Kalau kita sedang melihat masa depan kita yang kelihatannya gelap atau suram, tapi biarlah hari ini Tuhan memampukan kita melihat melampaui hari ini yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat rencana Tuhan yang luar biasa ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Apapun keadaan kami hari ini, biarlah kami boleh belajar menjadi tanah yang subur. Dan tanah yang subur boleh ditanam dengan benih ilahi firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan lewat benih itu, iman kami dibangun di dalam dasar yang kuat dari kebangkitan Kristus atas setiap kami semua. Sehingga kami percaya, bukan kami asal percaya, kami percaya karena kami punya satu alasan bagaimana Tuhan mengasihi kami dan Tuhan bangkit buat setiap kami. Oleh karena itu menjadi kekuatan setiap kami. Kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan persoalan yang terjadi. Kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan berita-berita yang kami dengar. Tapi kami boleh lihat dengan mata iman kami, pengharapan kami yang luar biasa di dalam Tuhan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang cerah yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Sehingga kami boleh mengamini, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak takut dengan segala hal, karena Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami, beri kami kekuatan. Engkau Jehovah Jireh, Engkau yang berikan kekuatan di saat kami memerlukan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan kami terbatas ya Tuhan, tapi Tuhan Allah kami tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau tolong umat-Mu, Kau tolong jemaat-Mu di tempat ini. Kau menolong setiap kami semua, sehingga kami boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang baik,
sehingga bisa menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuai yang indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Sekali lagi yuk sama-sama. Bukan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku takkan menyerah. Perjuanganku kan jadi tuai yang indah. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Tuhan memampukan, Aku pasti menang. sekali lagi Tuhan memampukan. Tuhan memampukan, aku pasti menang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur buat setiap kami semua. Kami boleh ada beribadah di tempat ini, kasih karunia Tuhan buat setiap kami. Terima kasih, Kau berkati setiap kami kalau kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan sertai kami di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kau berkati keluarga demi keluarga. Kau berkati setiap pekerjaan. Kau berkati sekolah umat-Mu di tempat ini. Kau berkati setiap mereka semua Tuhan, dimanapun mereka ada, biarlah berkat-Mu turun ke setiap mereka. Dan hari ini biarlah kami boleh pulang dengan perlindungan Tuhan, sehingga kami bisa sampai di tempat kami masing-masing dengan selamat. Dan kami mau angkat kedua tangan kami untuk kami terima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita semua mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Pada